Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah dari kelompok 9 dan teman saya Muri Nur Fitriah dan Padilah Rahayu Ratmono. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul aplikasi media dalam pembelajaran PAI. Yuk kita mulai aja. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran PAI. Media pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya, yaitu pendidik, kepada sasaran atau penerima pesan, yakni peserta didik yang belajar pendidikan agama Islam. Tujuan penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu supaya proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berlangsung dengan baik. Kita lanjut di sini dari jenisnya, media pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama media audio, yang kedua media cetak, yang ketiga media elektronik. Di mana media elektronik ini ada beberapa, yaitu yang pertama slide dan film street, televisi, film, dan radio. Dan poin B, aplikasi media dalam pembelajaran PAI. Dalam penerapan media pembelajaran pendidikan agama Islam harus dilakukan dengan cara yang tepat dan praktis yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain hal tersebut, pemilihan metode mengajar yang sesuai dengan media pembelajaran juga sangat penting karena akan berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. Berikut adalah penerapan media pembelajaran sesuai mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran Al-Quran dan Hadis dapat menggunakan media audio, yaitu misalnya dengan menggunakan media tape recorder. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarnya. Yang kedua, media pembelajaran akhlak. Media pembelajaran akhlak mencakup nilai suatu perbuatan, sifat-sifat terpuji dan tercela menurut ajaran agama Islam, membicarakan berbagai hal yang langsung ikut mempengaruhi pembentukan sifat-sifat pada diri seseorang. Maka ada beberapa media pembelajaran yang dapat membantu pencapaian pembelajaran akhlak. Antara lain, yang pertama ada melalui bahan bacaan atau bahan cetak. Melalui bahan ini, peserta didik akan memperoleh pengalaman dengan membaca, yang termasuk media ini seperti buku teks akhlak, buku teks agama pelengkap, bahan bacaan umum seperti majalah, koran, dan sebagainya. Yang kedua, melalui alat-alat audio visual. Melalui media ini, peserta didik akan memperoleh pengalaman secara langsung dan mendekati kenyataan, misalnya dengan alat 2 atau 3 dimensi maupun dengan alat-alat teknologi modern seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melalui contoh-contoh kelakuan. Melalui profil pendidik yang baik dalam menyampaikan bahan pembelajaran, diharapkan peserta didik bisa meniru tingkah laku pendidik, misalnya mimik, berbagai gerakan badan dan anggota badan, dramatisasi suara, dan perilaku sehari-hari.
Yang keempat, melalui media masyarakat dan alam sekitar. Untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengalaman yang komprehensif, pendidik dapat membawa anak keluar kelas untuk memperoleh pengalaman langsung dan masyarakat maupun alam sekitar. Baik, kita lanjut kepada media yang nomor 3, yaitu media pembelajaran melalui fikih. Media pembelajaran sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar, tentunya harus disesuaikan dengan orientasi dan tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran fikih ini media yang sering digunakan adalah media bahan cetakan seperti buku bacaan, koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian media suara yang didengar sebenarnya masih ada media yang bisa memperjelas pemahaman peserta didik, yaitu contoh misalnya untuk memahami jenis dan bentuk transaksi ekonomi. Contohnya biasanya digunakan media video yang menceritakan berbagai macam transaksi ekonomi. Bahkan bisa digunakan media yang bersumber dari lingkungan gitu. Misalnya kita studi lapangan, studi banding ke koperasi, atau enggak UKM terdekat, atau pegadaian pasar modal dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, biasanya pada mata pelajaran ini sejarah kebudayaan Islam itu cenderung lebih kerana membosankan ya bagi siswa, karena memang kebanyakan atau dominan para guru itu biasanya hanya memakai metode ceramah atau informatif gitu untuk mentransfer pendidikan, maksudnya mentransfer materi atau ketika mengajar di ruang kelas. Tetapi ada beberapa metode yang menurut kami pas untuk dapat menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam ini. Biasanya beberapa orang guru memakai metode slide atau film yang tersedia, mendengarkan rekaman tentang drama yang sering diputar dari pemancar radio pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Hijrah Nabi, ataupun Isra Mi'raj. Nah, film dokumenter ini nantinya bisa kita tonton bersama-sama kalau misalnya waktu pembelajaran mencukupi, dan juga kita bisa mengambil kesimpulan atau siswa bisa mencatat poin-poin penting yang terdapat pada film tersebut. Begitu kiranya. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya, yaitu pendidik, kepada sasaran atau penerima pesan, yakni peserta didik yang belajar pendidikan agama Islam. Tujuan penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut adalah supaya proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berjalan dengan baik. Adapun medianya yaitu media audio, media cetak, dan media elektronik. Dan aplikasi media pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain media pembelajaran Al-Quran dan hadis, media pembelajaran akhlak, media pembelajaran fikih, dan media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.